Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 15 Oktober 2021 dengan episode Inflasi Global. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 329K menjadi 293K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 2.727K menjadi 2.593K. Kemudian ada dari US PPI Final Demand Month on Month yang turun dari sebelumnya 0,7% menjadi 0,5%, sementara year on year naik dari sebelumnya 8,3% menjadi 8,6%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Adi Karya Persero Tbk atau Adi yang berhasil merealisasikan kontrak baru senilai 11,3 triliun rupiah, tumbuh 82,25% dibandingkan perolehan di kuartal 3 2020 yang sebesar 6,2 triliun rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Elnusa Tbk atau Elsa yang meraih kontrak baru jasa hulu migas seismik survei dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Capri Nusa 1 Properti Tbk atau CPRI yang hingga September 2021 catatkan pendapatan capai 2,5 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 IHSG ditutup menguat 1,36% menjadi 6.626. Sektor teknologi, basic materials, consumer non-cyclicals, financials, properties and real estate, consumer cyclicals, healthcare, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 1.586 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari variabel baru inflasi sama dengan Cina. Di tengah perlambatan perekonomian di Cina ada data yang begitu mengejutkan nih bosku. China's factory gate prices telah mengalami kenaikan dalam kurun waktu 26 tahun terakhir. Hal ini yang memberikan tekanan inflasi global apabila bisnis lokal dari Cina memberikan biaya tambahan yang lebih tinggi kepada konsumen. PPI naik 10,7% secara year on year, mengalahkan proyeksi dan mencapai capaian tertinggi sejak November 1995 silam. Kesenjangan yang lebih besar antara PPI dan CPI berarti akan memberikan tekanan yang lebih besar dari sektor hulu kepada sektor hilir karena biaya kenaikan berpotensi akan dialihkan ke hilir. Gubernur Bank Sentral Cina, Yi Gang, mengatakan dalam forum G20 bahwa inflasi Cina berada pada tingkat moderat, namun kebijakan Bank Sentral Cina akan tetap fleksibel, tepat sasaran, wajar dan tepat. Cina sebagai eksportir terbesar di dunia, kenaikan harga barang dari Cina akan menjadi sebuah variabel tersendiri yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi global. Namun secara ukuran, nilai variabel tersebut masih sangat kecil karena masih banyak negara-negara yang cenderung menggunakan produk lokalnya daripada barang-barang dari Cina. Kesenjangan antara inflasi produsen dan konsumen di Cina mengalami peningkatan tertinggi sejak 1993 silam. Melonjaknya PPI di Cina didorong oleh kenaikan harga batu bara dan produk energi lainnya. Harga batu bara dan tujuan kebijakan untuk mengurangi konsumsi energi telah membuat Cina mengalami krisis listrik yang dimana alhasil membuat 20 provinsi di seluruh Cina dan mendorong pabrik untuk memberhentikan produksinya. Dengan kenaikan harga batu bara yang kian to the moon, pemerintah mengizinkan harga listrik untuk mengalami kenaikan, alhasil inflasi pun berpotensi mengalami kenaikan. Tidak hanya listrik loh bosku, akibat kenaikan listrik tadi sedikitnya 13 perusahaan dari Asia di Cina mengumumkan akan menaikkan harganya tahun ini. Begitupun dengan produsen ban dan kecap yang mengatakan akan menggunakan harga baru pada bulan Oktober mendatang. Secara proyeksi PPI akan berpotensi terus mengalami kenaikan hingga 12% pada bulan Oktober hingga November mendatang, sehingga mendorong harga pada konsumen untuk mengalami kenaikan. Hal ini juga memberikan sebuah gambaran bahwa Cina sebetulnya memiliki ruang untuk melakukan kebijakan moneter karena perekonomiannya yang melambat. Meskipun tidak adanya pemangkasan tingkat suku bunga, setidaknya Bank Sentral Cina dapat memangkas kembali giri wajib minimum perbankan untuk mendorong likuiditas kembali. Kami sendiri tentu berharap bahwa Bank Sentral Cina bersama dengan pemerintah mendorong stimulus untuk dapat terjaga pemulihan ekonomi di Cina agar dapat terjadi secara konsisten dan berkelanjutan. Beberapa CIO mulai dari Bank of America, Morgan Stanley,
Goldman Sachs, mereka semua mengatakan bahwa inflasi akan bertahan lebih lama. Oleh sebab itu, CIO dari berbagai bank sentral mengatakan bahwa The Fed harus bergerak dengan mengurangi pembelian obligasi dan melanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu kenaikan tingkat suku bunga. CIO Morgan Stanley terlebih lagi mengatakan bahwa pasar sudah siap apabila The Fed menaikkan tingkat suku bunga. James Gorman mengatakan bahwa kenaikan upah pekerja, macetnya rantai pasokan, dan kenaikan harga komoditas tentu akan mendorong inflasi mengalami kenaikan lebih tinggi, dan ini bukanlah fenomena yang sementara, imbuhnya. Gorman mengatakan bahwa kuartal 1 2022 setidaknya The Fed harus mulai bergerak, apalagi mereka punya kapasitas untuk bergerak dan mendorong tingkat suku bunga lebih tinggi pada tahun depan. Ketika para CIO perbankan besar di dunia mengatakan demikian, apa yang akan dilakukan oleh The Fed? Kemudian cerita selanjutnya datang dari lagi-lagi diturunkan. IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 3,9% menjadi 3,2% untuk tahun 2021. Pemangkasan proyeksi tersebut dilakukan sejalan dengan perekonomian yang diperkirakan melambat akibat implementasi kebijakan PPKM level 4. Namun pada lain sisi, kebijakan tersebut yang disertai dengan akselerasi vaksinasi telah berhasil menurunkan kasus harian sehingga diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2021. Bersamaan dengan rilis IMF, Bank Indonesia melaporkan hasil survei kegiatan dunia usaha dan Prompt Manufacturing Index atau PMI BI kuartal 3 2021. Bank Indonesia mencatat kegiatan usaha kuartal 3 2021 mengalami perlambatan tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang yang tercatat sebesar 7,58%, lebih rendah dari 18,98% dari kuartal 2 2021. Perlambatan kinerja terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor industri pengolahan di tengah kebijakan pembatasan mobilitas. Di samping itu, Bank Indonesia mencatat PMI BI kuartal 3 2021 terkontraksi sebesar 48,75% dari sebelumnya 51,45% pada kuartal 2 2021. Bank Indonesia melihat penurunan kinerja dunia usaha disebabkan oleh terbatasnya mobilitas karena pemberlakuan PPKM yang lebih ketat pada Juli dan Agustus 2021. Sehingga Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 3,51% pada kuartal 3 2021, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 sebesar 7,07%. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6.507 hingga 6.690. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SCMA, kemudian yang kedua ada dari Tekim, dan yang ketiga ada dari ANTM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ADI atau PT Adikarya Persero Tbk yang berhasil merealisasikan kontrak baru senilai 11,3 triliun rupiah, tumbuh 82,25% dibandingkan perolehan di kuartal 3 2020 yang sebesar 6,2 triliun rupiah. Pencapaian perusahaan dalam membukukan kontrak baru tersebut tentunya perlu diapresiasi, mengingat kondisi dampak pandemi corona turut menekan aktivitas usaha dan mobilitas masyarakat. Tumbuhnya kontrak baru tersebut tidak terlepas merupakan gabungan dari seluruh kontrak yang ada dari berbagai lini bisnis perusahaan, sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 53%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1450 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari PT PW atau PT Pratama Widya Tbk yang merevisi target kontrak baru tahun ini menjadi 65% dari target kontrak semula yaitu 387 miliar rupiah menjadi 252 miliar rupiah. Revisi tersebut hasil evaluasi manajemen di mana hingga akhir bulan nilai kontrak baru yang tercapai sebesar 196 miliar rupiah. Dan alasan lainnya terjadi revisi target kontrak baru sebesar 65% dari target awal karena terjadi pengunduran waktu tender dan naiknya kasus COVID-19 di Indonesia pada pertengahan tahun 2021. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1020 dan tingkat probabilitas sebesar 67%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.